Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nelson Umbutamu, NIM 2221014 dari program studi agribisnis. Sini saya akan menjelaskan pertemuan 12 tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan dari konsumen. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar yang paling ideal, sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisiensi pasar. Selain banyak jumlah penjual dan pembeli, produk yang dijual pada pasar ini bersifat homogen. Menurut buku berjudul Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung tahun 2009 karya Edi Suryanto, pasar persaingan sempurna terjadi apabila jumlah perusahaan dalam sebuah industri adalah banyak namun skalanya kecil, sehingga tak ada satupun perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. Lain halnya dengan pasar persaingan sempurna, yaitu sebuah bentuk pasar yang hanya meliputi sedikit penjual namun pembelinya banyak. Harga pasar tersebut ditentukan oleh penjual barang itu sendiri. Walaupun penjualnya sedikit, namun barang yang ditawarkan ada berbagai macam. Macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli, yang kedua pasar duopoli, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat pasar monopolistik. Pasar monopoli itu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Monopoli alamiah. Monopoli yang muncul karena satu perusahaan tunggal dapat memasuk barang dan jasa untuk seluruh pasar dengan biaya lebih murah daripada jika barang atau jasa itu disediakan oleh dua atau lebih perusahaan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli yaitu yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat memiliki skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu hanya ada satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang kelima, promosi kurang diperlukan. Pasar duopoli yang pertama dikuasai oleh dua perusahaan. Terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Ketiga, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan lebih dari atau tetapi kurang dari 10. Ciri-ciri pasar oligopoli: terdapat banyak pembeli. Kedua, terdapat beberapa penjual. Yang ketiga, barang yang dijual homogen atau berbeda corak. Yang keempat, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. Dan yang kelima, umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Pasar monopolistik. Struktur pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri persaingan monopolistik itu yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk dalam industri relatif mudah. Dan yang kelima itu persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dari materi di atas dapat saya simpulkan, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut
tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan dari konsumen. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.